Halo semua, apa kabarnya? Mimin harap semoga baik-baik saja. Ini adalah video pertama Mimin, dan semoga kalian semua menyukai video ini. Pada video kali ini, Mimin ingin menceritakan sebuah anime yang berjudul Appare Ranma. Buat teman-teman yang menyukai anime di mana karakter utamanya memiliki kecerdasan yang tinggi, mungkin ini bisa menjadi salah satu rekomendasi anime buat teman-teman semua. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Kosame dipanggil oleh adiknya untuk mendatangi rumah Kuroda, salah satu pejabat di daerah tersebut. Ternyata, Kuroda ingin memerintahkan Kosame untuk menjaga dan mendidik Appare karena telah berbuat onar dengan menabrak kereta mini yang ia ciptakan di taman milik Kuroda. Kuroda memberitahu Kosame kalau sekarang Appare telah berada dalam sel. Dan ternyata, Appare ditempatkan satu sel dengan tahanan-tahanan yang berbahaya. Atas informasi tersebut, Kosame langsung bergegas dan menuju tempat di mana Appare ditahan. Sesampainya di sana, Kosame ternyata tidak bertemu dengan Appare. Ternyata Appare lebih duluan keluar dari sel tersebut dengan cara membobol sel tersebut hanya dengan menggunakan obeng. Ketika keluar dari sel, Appare langsung berjalan menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ayah Appare tampak sangat marah dan bertanya kepada Appare kalau dia mau kemana. Dengan singkat, padat, dan sedikit ngeselin, Appare hanya menjawab bahwa dia ingin ke laut. Mendengar jawaban tersebut, ayah Appare makin marah dan memarahi Appare. Akan tetapi, Appare tidak memperdulikan hal tersebut dan berjalan menuju gudang tempat di mana ia biasa bereksperimen. Tak berlangsung lama, Kosuma mengetuk pintu gudang tersebut dan mencari Appare. Ketika pintu gudang tersebut terbuka, tiba-tiba robot yang berbentuk boneka datang menghampiri Kosuma dan menjugukan segelas teh. Ketika hendak mengambil teh tersebut, tiba-tiba robot itu berubah menjadi semacam helikopter dan mengarah ke Kosuma. Dan boom! Robot itu meledak. Ternyata robot itu adalah salah satu penemuan Appare. Sebenarnya, tujuan Kosuma menghampiri Appare adalah ia ingin memperingatkan Appare kalau Kuroda telah memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya. Tak berlangsung lama, anak buah Kuroda telah sampai ke rumah Appare. Appare terlihat memasuki lorong kecil yang dimana lorong itu terhubung ke dermaga. Setelah melewati lorong tersebut, Kosuma kaget melihat ternyata Appare telah mempersiapkan kapal uap mini untuk dia gunakan berlayar di lautan. Di saat yang bersamaan, anak buah Kuroda telah muncul di dermaga itu. Kosuma langsung bergegas ke mereka dan mencoba bernegosiasi dengan anak buah Kuroda. Ketika anak buah Kuroda dan Kosuma lagi berdiskusi, Appare telah menyalakan mesin kapalnya dan berlayar menuju ke lautan. Kosuma yang melihat hal itu refleks langsung melompat ke kapal Appare dan membujuk Appare untuk kembali ke dermaga. Akan tetapi, Appare tidak mau mengikuti perintah Kosuma dan mereka pun berdebat. Saat berlayar, kapal Appare tak sengaja menabrak ranting pohon yang ada di lautan, yang menyebabkan Kosuma terjatuh. Dan apesnya, ketika terjatuh, Kosuma tak sengaja menginjak gas kapal tersebut yang menyebabkan kapal itu melaju kencang dan tak dapat dikendalikan. Singkat cerita, Appare dan Kosuma terdampar di lautan. Mereka tidak dapat kembali karena bahan bakar kapal tersebut telah habis dan persediaan makanan pun ikut habis. Berhari-hari mereka terdampar di lautan dan tampak sangat kelelahan. Tiba-tiba, sebuah kapal besar muncul dan melintas di samping kapal Appare. Appare dan Kosuma pun ikut ke kapal besar itu dan bekerja sebagai bayaran atas tumpangannya. Singkat cerita, kapal besar itu pun sampai ke tujuannya. Tak disangka-sangka, ternyata kapal besar itu telah sampai ke Los Angeles, Amerika Serikat. Ketika sampai di Amerika, kapten dari kapal yang mereka tumpangi memberitahu Appare dan Kosuma kalau salah satu gudang di dermaga tersebut kosong dan bisa mereka tempati untuk beristirahat. Mendengar hal tersebut, Appare langsung membawa kapal uap mininya ke dalam gudang dan mengotak-atiknya. Kosuma yang melihat hal itu menanyakan Appare apakah kapalnya bisa diperbaiki atau tidak. Dan Appare menjawab mustahil, kapal ini tidak bisa diperbaiki. Ternyata kapal itu hanyalah kapal uji coba dan Appare sama sekali tidak berniat untuk memperbaikinya. Setelah itu,
Apare dan Kusuma mencoba keluar untuk melihat situasi kota tersebut dan mencoba untuk mencari pekerjaan untuk kelangsungan hidup mereka. Akan tetapi, mencari kerja di Amerika tidaklah semudah itu. Beberapa kali mereka diusir ketika hendak melamar kerja. Apare dan Kusuma pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di taman. Ketika di taman, Apare melihat seseorang sedang beradu tinju dan melihat tulisan, "Pukul saya sampai kalian puas. 10 detik, 50 sen. Saya tidak akan melawan. Saya hanya menghindar." Melihat hal itu, Apare berpikir kalau ia bisa mengikuti cara orang itu untuk mendapatkan uang. Dengan akal cerdiknya, Apare melakukan hal yang sama. Akan tetapi, Apare hanya memberikan harga 45 sen untuk sekali game. Tak berlangsung lama, orang-orang langsung kumpul di sekitar Apare dan memberikan 45 sen untuk beradu jotos dengan Kusuma. Petinju melihat hal tersebut sangat kesal dibuatnya dan merasa bisnisnya diganggu oleh Apare dan Kusuma. Ia pun menghampiri mereka dan menantang Kusuma untuk beradu tinju dengannya. Kusuma pun menerima tantangan itu. Tanpa memerlukan waktu yang lama, Kusuma mengalahkan petinju itu. Tak berlangsung lama, Apare dan Kusuma kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari kerja. Tak sengaja, Apare dan Kusuma melihat orang-orang berkerumun di pinggir jalan. Ternyata, sebuah mobil balap dan beberapa pengawalnya sedang melintas. Seketika, Apare terdiam dan menatap mobil itu. Ia baru pertama kali melihat mobil balap dan sangat takjub dibuatnya. Apare memungut selembar kertas yang disebar di jalan tersebut. Ternyata, kertas itu berisi informasi tentang balapan lintas Amerika yang akan diadakan dalam waktu dekat. Karena penasaran, Apare mencari informasi tentang hal tersebut dan mereka pun menuju arena balap mobil di daerah tersebut. Di dalam arena itu, Apare lagi-lagi kaget dan takjub melihat beberapa mobil sedang beradu kecepatan. Karena hal tersebut, Apare telah membulatkan tekad untuk mengikuti turnamen balap lintas Amerika dengan memanfaatkan mesin uap kapal mini yang ia ciptakan. Pada malam hari, karena masih penasaran, Apare dan Kusuma kembali ke arena itu. Apare berencana untuk melihat dan mempelajari mobil yang ada di sana. Kusuma terlihat panik karena Apare seenaknya saja masuk ke arena itu, dengan ilegal tentunya. Suasana arena itu gelap dan Apare tidak bisa melihat mesin-mesin yang ada di sana. Ia mencoba mencari penerangan. Ketika hendak mengambil salah satu lampu yang ada di arena itu, ia hampir saja tertabrak. Ternyata ada seorang wanita yang sedang berlatih balap. Wanita itu pun bergegas turun dari mobilnya dan menghampiri Apare. Ia terlihat sangat kesal. Ia terlihat mencurigai Kusuma karena Kusuma membawa katana. Melihat hal tersebut, wanita itu langsung menyerang Kusuma. Di saat yang bersamaan, ketika Kusuma lagi dihajar oleh wanita itu, Apare hanya asik mengotak-atik mesin mobil dan sangat takjub melihatnya. Saat itulah wanita itu berpikir kalau Apare dan Kusuma hanya ingin melihat mobil yang ada di sana. Kusuma pun meminta maaf kepada wanita itu karena masuk tanpa izin. Wanita itu bernama Xia Lian. Ia adalah seorang montir di salah satu klub race di daerah tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada artikulasi yang sedikit kurang jelas dan terlalu cepat. Mohon like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang. Terima kasih dan nantikan video selanjutnya.